siang, 6 bulan malam misalkan. Sehingga ini yang juga menjadi tantangan bagi kita sebagai umat Islam yang memang menganut katakanlah apa namanya waktu-waktu atau periode-periode ini berdasarkan alam. Kemudian, tapi itu sebagai bagian yang kita menganggap bahwa itu adalah hal yang menantang. Termasuk salah satu yang saya melihat itu adalah faktor historisnya. Ya, karena memang Al-Quran berbicara tentang umat-umat terdahulu, sebagaimana yang tadi disampaikan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, sehingga kita terus-menerus melihat bahwa eh, tradisi puasa ini ya memang harus dicari gitu ya. Karena apa? Karena Al-Quran juga berbicara kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu gitu ya. Seperti apa nanti model puasanya dan bentuk-bentuk puasanya, dan kita bisa melihat ya beberapa di antaranya adalah bisa terdapat misalkan kita temukan dalam hadis, termasuk juga dalam beberapa kitab tafsir ya, kitab tafsir yang apa namanya yang ditulis oleh para mufassir. Tapi lagi-lagi memang karena kama kutiba min qablikum di sini adalah berdasarkan waktu-waktu. Mohon maaf Ustaz Izhar, kita untuk presentasinya sampai jam berapa ini biar siap-siap sehingga nanti Sampai ada sesi tanya jawab atau sesi sharing ya nanti atau ada Ustaz. gimana? Mungkin sampai jam 16.45 Ustaz. Jam 16.45 untuk presentasi ya. Ya presentasi. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini menjadi tugas ya kita bersama ya. Sekalipun saya menganggap ini, mohon maaf Ustaz Rizky dan kawan-kawan, bahwa ketika kita berbicara tentang sisi historis ya, termasuk juga faktor agama, termasuk juga faktor ilmu sosial, itu berbeda dengan karakter ilmu alam. Jadi kalau ilmu alam itu ya bisa dipastikan ya istilahnya, bahkan untuk mengukur eh, apa namanya berputarnya satu roda, misalkan roda itu berapa dalam 1 kilo ya berapa kali berputar, itu tidak mungkin akan lebih sejengkal atau kurang sejengkal ya. Tapi kalau berbicara tentang faktor ya dengan tentang karakter apa namanya karakter ilmu agama dan ilmu sosial, itu memang di sana tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan pasti. Pasti itu hanya terdapat dalam Al-Quran, termasuk juga yang mufassirul ula ataupun mufassir pertama itu adalah Rasulullah SAW. Dan yang berhak dan benar-benar bisa menafsirkan inti dari ayat-ayat Al-Quran itu hanya beliau, hanya Rasulullah SAW. Kemudian dari para sahabat, termasuk juga nanti para tabi'in, termasuk juga para ulama dan seterusnya, itu sudah masuk dalam kategori tidak pasti, sehingga kebenaran pun juga menjadi kebenaran relatif ya. Kebenaran relatif itu berarti menjadi kebenaran yang tidak seutuhnya 100%. Ya, sekalipun bisa dalam konteks ya 99%, masih ada 1%, ataupun 99,99 itu berarti masih ada 0,1 misalkan. 0,1% bisa katakanlah bisa mengandung kesalahan. Artinya beberapa yang akan kita kemukakan nanti ya sudah pasti ya karakter ilmu agama, ilmu humaniora, termasuk juga bagian dari historisnya itu itu juga mengandung lah istilahnya, bisa ada terdapat perbedaan dan perdebatan, dan saya kira itu menjadi sesuatu yang wajar ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, itu menjadi banyak banyak perdebatan. Ya entah yang kemudian tadi disebutkan oleh Ustaz Izhar misalkan bahwa kewajiban berpuasa ini ya sebenarnya sudah dimulai sejak masa Nabi Adam alaihissalam misalkan. Kalau di sini mungkin saya hanya ingin menampilkan bahwa situasi dan kondisi terkini ya, sekalipun terkininya ini 2015 ya, bahwa umat Islam ini ada di kondisi ataupun di warna pink ya, beda dengan yang warna merah marun. Merah marun ini ya sebagian besar adalah orang-orang Kristen, dan umat Islam ya sebagian besar itu ada di kawasan-kawasan yang kita anggap sebagai global south ya. Global south itu yang secara apa namanya min jihatil mal, min jihatil ilm, wa min jihatil quwah ya, dari sisi kekuatan, kemudian ilmu, termasuk juga harta, itu berada di bawah, yang berada di bawah global north ini, kawasan kawasan utara. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa di sinilah sebagian besar umat Islam itu tinggal,
dan apa namanya, tidak menutup kemungkinan juga ada di negara-negara yang tadi sudah disebutkan, dan umat Islam pun juga sekarang sudah mendunia ada sekitar 1,8 1,9 miliar ya. Jadi penduduk lumayan lumayan besar dibanding orang penduduk apa namanya, warga ataupun penduduk dunia yang beragama non-Islam. Yang pertama memang dihuni di sini adalah orang-orang Kristen. Yang kedua adalah orang-orang Muslim, dan Yahudi itu termasuk salah satu yang sangat sedikit ya. Kenapa? 0,1%. Karena memang untuk agama ini dia tidak atau bukan agama yang katakanlah dominan, dan bukan agama misi. Tidak sebagaimana dalam agama Kristen dan agama Islam ya. Dan ini sebenarnya yang akan menjadi kajian kita. Kenapa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum ini kan sebenarnya kita fokus pada agama samawi, agama-agama yang dibawa oleh Nabi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, kemudian dilanjutkan kepada umatnya, sehingga memang sedikit banyak kita akan berbicara tentang agama Yahudi, termasuk juga agama Kristen. Jadi tidak jauh dari situ, karena kalau agama Ardi ya, termasuk juga agama Hindu, Buddha dan seterusnya, kewajiban puasa pun juga ada sebenarnya kalau kita lihat ya, tapi bukan ranah kita untuk melihat di sana, karena kata-kata min qablikum itu berarti kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu, yang memang mereka langsung mendapatkan ataupun diberikan kepada nabi-nabi mereka. Termasuk juga nabi-nabi yang diyakini dalam tradisi agama Yahudi, dalam tradisi agama Kristen, termasuk juga dalam tradisi agama Islam. Sehingga kalau ketika kita melihat misalkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi kewajiban berpuasa ini menjadi satu hal yang wajib, ya, menjadi satu hal yang dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu, entah katakanlah dilakukan oleh para nabi, termasuk juga oleh para umatnya. Nah, di sini saya melihat ada beberapa kategori, misalkan yang pertama puasa yang dilakukan oleh para nabi. Kalau tadi disebutkan oleh Ustaz Izhar ya, terkait dengan katakanlah tiga agama samawi tadi, bahkan jauh sebelum itu ya, kita melihat bahwa kewajiban berpuasa ini pun juga sebenarnya sudah dilakukan oleh para nabi ya. Apakah nanti hanya khusus para nabi ataupun diberikan kepada umatnya. Kalau tadi disebutkan misalkan dalam kitab yang ditulis oleh Asyuyuti, misalkan Wasail ila Amro Silid misil wasail. Jadi di situ di al-wasailu ila ma'rifatil awail itu di situ disebutkan misalkan bahwasanya memang pertama kali Nabi yang mendapat perintah puasa ataupun diwajibkan berpuasa ini adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi kita melihat ya, Nabi Adam itu juga berpuasa, dan di situ disebutkan berpuasa sekitar kemudian 3 kali, ya 3 hari, ya berpuasa sekitar 3 hari. Dan tujuan utamanya ini tadi yang disebutkan, tujuan utama dari apa namanya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa tujuan utama puasa bagi pemeluk agama itu adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sekalipun tadi saya juga sampaikan bahwa salah satu dimensi urgensi puasa pun juga ada sisi apa namanya, ada sisi kesehatan, ada sisi medisnya. Tapi lagi-lagi ketika kita berbicara tentang agama, maka pasti tujuan utama itu tidak dalam konstitusi medis ya, tapi lebih banyak pada upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga salah satu tujuan Nabi Adam berpuasa 3 hari ini, salah satunya adalah disebutkan karena apa namanya, keluarnya dari surga dan masuknya beliau ke dunia. Kemudian ada juga diriwayatkan misalkan dari Dohak ya, sesungguhnya yang berpuasa pertama kali itu juga di situ adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh juga berpuasa sebanyak katakanlah 3 kali di situ. Sekalipun juga tidak disebutkan. Ini yang kemudian menjadi bahan apa namanya, diskusi. Memang di situ tidak disebutkan lam yadhkur kaifa kana tabi'atus shaum sabiqan. Jadi sebenarnya
dalam beberapa kesempatan pun juga, termasuk juga dalam ayat Al-Quran yang menjadi pedoman kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahkan termasuk juga dalam beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan bagaimana kebiasaan tradisi-tradisi puasa yang disampaikan oleh atau yang dilaksanakan atau yang diamalkan oleh orang-orang sebelumnya. Tapi yang di sini juga disebutkan, ini mohon maaf, di rumah hujan jelas ya Ustaz Jar? Mudah-mudahan masih Jelas tetap Ustaz. jelas ya. Oke, karena Jelas kok kebetulan di Ustaz. sini, Tadi saya bisukan udah. ya, karena kebetulan di sini lagi hujan deras. Baik, untuk selanjutnya adalah eh, yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu hanya kewajiban yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, min qablikum, oleh sebelum kamu. Sehingga di sini juga para ulama melihat ya bahwa kewajiban-kewajiban yang disebutkan itu adalah perumpamaan kewajiban. Tasbihul wujub la tasbihal kaifiyati. Ya, la tasbihul kaifiyati. Jadi bukan perumpamaan cara ya, termasuk juga bukan perumpamaan periode zaman. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa bukan cara-caranya yang mirip ya, tapi ada juga pendapat bahwa memang fi Ramadan. Ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban ini juga dilakukan dan diamalkan oleh mereka ya di bulan Ramadan. Tapi di sini kita melihat bahwa seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam pun juga ini dilakukan oleh beberapa nabi, termasuk juga misalkan ya faqad shoma Adamu alaihissalam ala ayyamal bid. Jadi Nabi Adam pun juga melaksanakan ayyamul bid ini. Jadi ayyamul bid itu berarti 13, 14, 15. Jadi ada yang mengatakan seperti itu kewajiban berpuasa ataupun yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan termasuk juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita berbicara dalam konteks yang lebih umum ya sebelum masuk ke bulan Ramadan ini, bahwasanya beberapa amalan puasa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian yang kedua juga dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, kemudian juga ada yang menyebutkan Nabi Musa juga melaksanakan itu, terutama di Yaum Asyura, ya terutama di apa namanya, di hari Asyura ini ya. Karena apa? Bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa dan umatnya itu dari Firaun dan bala tentaranya. Jadi itu yang menjadi pedoman kita lihat bahwa beberapa cerita pun beberapa sejarah yang berkaitan dengan min qablikum tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian di situ juga terdapat bagaimana Nabi Musa alaihissalam juga ikut berpuasa selama kurang lebih 30 hari. Sebagaimana juga apa namanya min ayyamil jawari. Jadi ketika Nabi Musa itu sedang katakanlah berjuang ya untuk umatnya. Sebelum kita menemukan misalkan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi juga gitu ya. Ini ketika kita berbicara tentang para nabi. Jadi ada beberapa juga yang disampaikan ataupun berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, termasuk juga Muad bin Jabal ya, sampai kemudian beberapa tradisi sebenarnya sebelum mungkin kemarin disebutkan oleh Ustaz Muid bahwa bulan Ramadan ini ya diwajibkan kepada Rasulullah dan umatnya dan umat Islam itu yaitu pada bulan kedua Hijriah. Pada bulan kedua Hijriah artinya pada saat ketika Rasulullah SAW sekitar 1,5 bulan berada di Madinah. Jadi ini yang kemudian kita lihat ya. Jadi bagaimana kemudian puasa itu ya sama juga sebagaimana sholat, karena esensi dari ajaran Islam itu kan pada masa Rasulullah SAW tidak seperti sekarang.